22 Agustus 2016. Pada kesempatan ini kesempatan yang luar biasa merespon dari apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian daerah kita, di mana beberapa usaha yang belum selesai mengurus izin lingkungannya. Sempat kemarin saya mendapat bisikan dari Pak Kapolda, itu beberapa yang ditegur untuk kemudian melengkapi izinnya. Usaha sudah berjalan, tapi izin belum selesai. Hanya 2 hotel, kalau menurut Kepala Badan Lingkungan Kota, Pak Iwan, yang selesai, yaitu Amaris dan Santika Hotel. Hotel yang lain belum. Padahal usia Amaris, usia Santika itu masih seumur jagung, masih sangat baru. Tapi kemudian mereka sudah menyelesaikan semua yang diharuskan oleh negara kita. Begitupun beberapa buah pom bensin yang sudah beroperasi sangat lama, tapi ketika dipanggil oleh kepolisian berkaitan dengan izinnya, maka kemudian baru juga sekarang mengurus izinnya. Nah, Pak hadirin sekalian, acara ini sesungguhnya penting, maka kemudian saya hadir. Saya tidak wakilkan. Kalau acaranya kira-kira tidak begitu penting, biasanya saya wakilkan. Karena memang dalam surat yang saya terima, yang akan hadir ini seluruh hotel ya, dan sebagainya, dengan harapan kita punya persepsi yang sama. Pemerintah tidak mau mengedepankan suasana-suasana yang membuat kita kemudian tidak kondusif, baik Bapak hadirin sekalian yang ingin usaha maupun pemerintah. Sehingga kemudian harus ada solusi, tidak bisa tidak. Karena pembangunan di Kota Bengkulu ini tidak bisa hanya mengandalkan APBN, APBD provinsi dan APBD kota, tidak bisa. Kalau kita belajar dari beberapa kota-kota besar misalnya DKI, Bandung, Bogor, Surabaya dan sebagainya, itu besar bukan karena APBD-nya. Kalau APBD-nya sangat kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya, dibandingkan dengan progres pembangunannya, tidak seberapa. Bahkan Jakarta itu APBD provinsinya 7 triliun itu tidak digunakan, Pak. Tetapi perkembangan Jakarta luar biasa, karena memang ternyata sektor swasta begitu memegang peran penting untuk kemajuan sebuah kota. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini diadakan. Pemerintah tentu harus mampu memfasilitasi setiap dunia usaha agar kemudian mereka berusaha itu dengan legal. Kemudian ketika mereka berusaha itu tidak ada yang namanya tidak ada kepastian hukum, maka pemerintah hadir. Nah, pemerintah kemudian menerbitkan aturan-aturan di dalam mendirikan sebuah usaha, itu sesungguhnya punya alasan kuat bagaimana kemudian masyarakat ini terlindungi dari limbah, terlindungi dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak dan sekalian, saya mengingatkan kepada kita semua. Saya lihat juga yang hadir banyak PNS-nya. Kalau undangannya banyak yang lain, saya minta nanti Pak Kepala Badan, tolong nanti dievaluasi. Jangan sampai kemudian pemerintah dengan swasta ini tidak bersinergi. Kalau toh diundang tidak datang, LH-nya yang datang. Diingatkan. Ini saya lihat 90% PNS kota. Atau PNS kota yang punya hotel ini, enggak? Atau PNS kota yang punya usaha, saya tidak tahu. Nah, mudah-mudahan ini kemudian menjadi renungan bagi kita. Saya tidak ingin misalnya kemudian langkah pemerintah tutup usaha, jangan. Karena sekarang cari kerja susah. Bagaimana? Kita menghindari langkah-langkah represifnya seperti itu. Tapi tidak boleh juga diabaikan yang namanya aturan. Saya kemarin bertemu dengan seorang pengusaha, seorang investor. Persoalan kita persoalan listrik di Kota Bengkulu, kekurangan 240 megawatt kurang lebih.
Maka kemudian alhamdulillah ya, akan dibangun PLTU, izinnya pun sudah kita keluarkan sesudah ketemu, karena memang kita membutuhkan tambahan listrik. Seringkali mati, PDAM kita jadi tidak bisa mendistribusikan air dan banyak persoalan yang lainnya, maka kemudian kita cari, dan alhamdulillah itu sudah dan akan dibangun nanti di 2017, 18 dan seterusnya. Nilainya kurang lebih sekitar 4 triliun. Kemarin alhamdulillah juga bertemu dengan investor yang akan membangun pabrik semen. Karena ketika kita lihat aspal kita, hot mix kita ini hampir tiap tahun hot mix terus. Karena hujan dikit hancur. Akhirnya program pemerintah itu tidak pernah sudah soal jalan ini. Nah ke depan bagaimana kemudian hampir seluruh kota-kota besar pun sudah meninggalkan itu. Mereka sudah gunakan cor beton. Sehingga kemudian kota-kotanya tidak lagi melulu mikiri jalan terus. Maka kemudian bagaimana kemudian harganya menjadi turun semen tadi. Kita kadang-kadang semen curah saya lihat orang ngebangun yang yang bag itu, yang karungan itu dibongkar dimasukkan, itu perjodohan harganya jadi berlipat. Tapi mudah-mudahan dengan nanti hadir di tengah-tengah kita perusahaan dengan nilai investasi sekitar 150 miliar semen merah putih. Mudah-mudahan 2017 sudah selesai, 18 bisa kita produksi. Kemudian Bapak Hadirin sekalian, dan mereka semua tidak berjalan sebelum ada izinnya. Belum mereka mau bergerak. Karena mereka sangat memahami konsekuensi daripada kemudian tidak taat terhadap aturan. Ini sekedar sebuah contoh yang baru-baru ini yang kita lakukan pemerintah Kota Bengkulu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, untuk teknis ini saya yakin nanti para narasumber akan mengupas tuntas, tapi yang kita bangun adalah kekeluargaan. Karena sesungguhnya para pengusaha itu adalah mitra pemerintah. Mungkin ada persoalan di dalam surat ngurus izin, Pak, kami gimana mau ngurus izin, Pak, lamanya minta ampun, Pak. Bisa jadi masalahnya itu. Nah, temukan masalahnya di mana kok bisa lama. Tidak boleh lama-lama. Cerita itu juga yang disampaikan kepada saya dengan beberapa investor. Saya bilang, tidak perlu lama, kenapa harus lama? Saya tongkrongin di mana letak lamanya. Kenapa harus sampai berbulan, berminggu, bertahun, kenapa? Orang cukup sehari 2 hari kok. Tapi kalau memang perlu analisa secara ilmiah dan sebagainya, ahli, silakan dihitung berapa lama sesungguhnya. Kenapa harus lama-lama? Karena pengusaha tentu kepengen ada percepatan. Begitu. Dan ini koreksi internal kita. Tidak boleh kita hanya mengkoreksi eksternal, tapi internal nggak pernah dikoreksi. Ketika saling koreksi ini, maka kemudian mudah-mudahan perbaikan akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwasanya pemerintah juga menyadari Kota Bengkulu ini termasuk kota yang sulit untuk mendapatkan kunjungan wisata. Acara-acara yang berstandar nasional. Karena kita masih kekurangan hotel dan sebagainya. Maka kemudian ketika rapat diundang oleh Presiden tentang mengenai tim pengendali inflasi itu, Kota Bengkulu ini termasuk inflasi yang dalam kategori tinggi. Orang bertanya kenapa begitu? Karena memang beberapa program-program pro rakyat kita itu seakan-akan tidak mendapatkan dukungan penuh. Semisal Samisaki 1 miliar 1 kelurahan. Target kita itu dari APBD ini ada 67 miliar yang kita berikan kepada rakyat kita, yang di tahun 2012 MP3I mengatakan